Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leonel Angelo Udiana dengan nomor NPM 24064100102. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi mengenai hydrodynamic diffraction analysis pada struktur silinder vertikal terapung. Analisis komprehensif ini dieksekusi secara numerik dengan menggunakan bantuan perangkat lunak komputasi ANSYS AQWA. Presentasi ini akan mengupas tuntas dari tahap pemodelan dasar hingga pencapaian konklusi akhir operasionalnya. Memasuki bagian latar belakang, pemahaman terkait respons gerak suatu struktur terhadap gelombang sangatlah kritis. Hal ini menjadi parameter utama untuk menjamin kelayakan stabilitas serta keamanan operasional di lingkungan lepas pantai. Silinder vertikal yang saya teliti dalam studi ini merupakan representasi fundamental dari struktur nyata seperti spar buoys. Selain itu, geometri ini juga sering digunakan sebagai acuan untuk model uji laboratorium terapung. Kegagalan dalam memprediksi interaksi hidrodinamik pada struktur dasar ini dipastikan akan berimplikasi sangat fatal pada perancangan skala penuhnya. Oleh karena itu, evaluasi dinamis ini dilakukan secara cermat guna mencegah kegagalan desain di kemudian hari. Terkait dengan deskripsi objek studi, geometri utama yang digunakan di dalam simulasi ini adalah sebuah silinder sirkular vertikal. Dimensi utama dari silinder tersebut mencakup diameter sebesar 1 meter dan panjang total mencapai 2 meter. Model silinder tersebut dirancang dengan spesifikasi syarat air atau batas draft yang tercelup sedalam 1 meter. Simulasi ini secara khusus diasumsikan berada pada kondisi perairan dalam dengan kedalaman air mencapai 1000 meter. Kondisi lingkungan laut tersebut membuat efek gangguan dari topografi dasar laut dapat diabaikan sepenuhnya di komputasi numerik. Geometri ini kemudian dimodelkan secara presisi tinggi menggunakan Autodesk Inventor dan diekspor dalam format IGES untuk kelancaran paneling. Tabel di layar ini menjabarkan rincian properti massa dan inersia yang menjadi input krusial bagi kelancaran analisis simulasi. Total massa struktur terhitung secara detail sebesar 12.330,751 kg yang disusun berdasarkan berat jenis materialnya. Posisi titik berat atau center of gravity pada sumbu Z berada persis di angka 0,000 meter. Hal ini berarti titik elevasi berat tersebut sejajar secara presisi dengan batas permukaan garis air. Hal yang paling patut mendapat perhatian akademis di sini adalah besaran momen inersia dan radius girasi sebesar 0,6292 meter. Dalam dinamika lepas pantai, parameter ini akan secara drastis mendikte
penolakan benda terhadap eksitasi rotasional gelombang lautan. Untuk kerangka metodologi numerik, riset ini menggunakan program ANSYS AQWA 2026 R1 yang secara spesifik mengadopsi Boundary Element Method. Pendekatan komputasional tingkat lanjut ini berakar sangat kuat pada pemanfaatan teori potensi aliran 3D. Secara konseptualnya, solver numerik ini memecahkan persamaan Laplace untuk menghitung interaksi benda terapung. Proses ini dilakukan dengan mengasumsikan secara mendasar bahwa fluida laut bersifat invisit sekaligus irotasional. Dari rumusan tersebut, algoritma menghitung gaya gelombang insiden, gaya difraksi hamburan, dan gaya radiasi added mass. Keseluruhan parameter ini kemudian diselesaikan secara runut ke dalam persamaan gerak 6 derajat kebebasan di domain frekuensi. Beralih ke setup resolusinya, permukaan geometri struktur telah didiskritasi dengan detail menjadi 294 titik pias atau nodes. Proses meshing tersebut dilakukan dengan batasan ukuran elemen referensi sebesar 0,175 meter yang dikontrol secara otomatis. Selanjutnya, saya mengeksekusi analisis komputasi ini secara ketat pada 100 titik frekuensi gelombang di laut. Rentang analisis tersebut membentang dari 0,0159 hingga 1,131 Hz guna mencegah terlewatinya lonjakan puncak resonansi tajam. Gelombang laut tersebut dimodelkan menggunakan teori gelombang linear Airy pada 9 interval arah yang berbeda dari minus 180 hingga 180 derajat. Simulasi omnidireksional ini juga didukung oleh pengaktifan fitur parallel processing guna mempercepat waktu perhitungan komputernya. Analisis hidrostatik yang dilakukan pada tahap awal memberikan sebuah temuan penting yang harus diwaspadai sebagai warning design. Hasil komputasi menunjukkan volume displacement aktual sebesar 0,7695 meter kubik yang seimbang dengan massa struktur totalnya. Namun, parameter stabilitas metacentric height justru menunjukkan nilai yang cacat di angka negatif minus 0,438 meter. Secara keilmuan arsitektur perkapalan, angka minus ini dengan jelas menandakan adanya instabilitas statis inherent pada struktur. Kondisi ini berarti struktur sama sekali tidak memiliki momen pemulih mandiri saat mengalami kemiringan di perairan. Oleh karena itu, ia hanya bergantung secara pasif pada nilai heave stiffness sebesar 7.735 Newton per meter untuk menstabilkan gerakan vertikalnya. Puncak dari simulasi ini tervisualisasi dengan sangat jelas pada kurva response amplitude operator untuk arah 180 derajat. Kurva ini menyoroti pergerakan vertikal heave di mana terdapat lonjakan resonansi yang luar biasa ekstrim. Amplitudo maksimal yang tercatat dari lonjakan tersebut menembus angka raksasa sebesar 13,99 meter per meter. Titik resonansi berbahaya ini terjadi spesifik dan tajam pada titik spektrum frekuensi 0,128 Hz. Sesuai dengan persamaan frekuensi natural, nilai amplitudo belasan kali lipat ini mengindikasikan bahwa sistem sangat underdamped. Pengoperasian struktur ini di perairan sekitar 7 hingga 8 detik tanpa modifikasi mooring dipastikan akan mengalami kegagalan fatal. Beralih mengamati dinamika rotasinya, tingkat sensitivitas respons gerak pitch mencapai puncak tertingginya pada frekuensi 0,297 Hz. Nilai elevasi pada titik puncak gerakan tersebut terekam dengan besaran amplitudo 4,78 derajat per meter. Arah gerakan sudut pitch ini menjadi sangat reaktif ketika struktur berhadapan langsung dengan hantaman gelombang head seas maupun following seas. Sebaliknya, pada gerak roll, nilainya sangat rendah di angka nyaris nol akibat dari sifat simetri aksial yang dimiliki silinder. Selain itu, momen pitch seketika akan anjlok drastis mendekati nol ketika terkena hantaman gelombang
samping atau beam-sees. Oleh karena itu, batasan operasional merekomendasikan agar struktur ini hanya beroperasi di bawah spektrum gelombang 0,1 Hz. Fenomena resonansi yang sangat tajam pada grafik RAO sebelumnya dapat dijelaskan penyebabnya melalui kurva koefisien hidrodinamika ini. Kurva berwarna biru menunjukkan added mass yang perlahan turun merayap dari besaran 287 kg menjadi 230 kg. Nilai massa tambahan fluida ini secara proporsional menyumbangkan bobot sekitar 2% dari massa total strukturnya. Kontribusi massa dinamis ini akan berimbas secara langsung untuk mendikte pergeseran periode natural benda di air. Sementara itu, kurva merah mempresentasikan radiation damping yang mencatatkan puncaknya pada frekuensi 0,365 Hz sebesar 83,9 Newton meter per second. Mengingat kurva RAO HIF sebelumnya memuncak di 0,128 Hz, sangat rendahnya redaman radiasi pada titik itulah yang memicu resonansi ekstrim. Sebagai konklusi dari keseluruhan riset komprehensif ini, terdapat beberapa poin krusial utama yang dapat segera ditarik. Poin krusial pertama menyoroti penemuan terkait fenomena dominasi HIF pada kegiatan operasional silinder terapung ini. Telah terbukti terjadi efek resonansi vertikal yang sangat kritis pada frekuensi 0,128 Hz dengan amplitudo mencapai 13,99 meter per meter. Tingkat pergerakan osilasi setinggi ini amat berbahaya jika struktur dibiarkan beroperasi tanpa adanya sistem peredam tambahan. Konklusi vital yang kedua adalah temuan terkait risiko stabilitas statis yang divalidasi oleh nilai GM negatif sebesar minus 0,438 meter. Angka minus ini memastikan silinder akan terbalik, sehingga modifikasi pelebaran geometri ataupun penambahan pemberat lunas mutlak harus dieksekusi. Poin konklusi yang terakhir merangkap secara langsung sebagai sebuah rekomendasi operasional bagi perancangan kelayakan struktur ini. Kewajiban untuk mengaplikasikan penggunaan sistem penambahan atau mooring system sama sekali tidak bisa ditawar lagi. Modifikasi tersebut sangat berguna untuk menyumbang kekakuan ekstra yang amat diperlukan oleh desain silinder ini. Tujuan utamanya adalah untuk menggeser frekuensi natural struktur agar menjauhi zona spektrum gelombang lokal yang membahayakan. Demikianlah pemaparan hasil simulasi komputasi komprehensif pada tugas besar ini yang dapat saya sampaikan kepada semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas atensinya. Terima kasih.